Presiden Prabowo kembali menggunakan hak prerogatifnya untuk merehabilitasi warga negara Indonesia yang diperlakukan tidak adil oleh lembaga peradilan yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Warga negara Indonesia itu adalah mantan Direktur Utama PT ASDP, Ira Puspadewi, mantan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP, Muhammad Yusuf Hadi, serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP, Hari Muhammad Adi Wijaksono. ASDP merupakan singkatan dari Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Dan PT ASDP adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang mengurusi transportasi penyeberangan dari pulau ke pulau dengan menggunakan kapal feri. Ketiga mantan pejabat BUMN yang mengurusi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan itu didakwa dengan kasus dugaan korupsi kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara atau PTJN oleh PT ASDP antara tahun 2019 hingga 2022. Anehnya, meskipun pihak pengadilan tidak menemukan bukti adanya tindak pidana korupsi dalam kasus ini, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta Pusat tetap saja menjatuhkan hukuman penjara kepada ketiga terdakwa. Ira Puspadewi divonis penjara 4 tahun 5 bulan, sedangkan Yusuf dan Hari masing-masing divonis 4 tahun penjara. Yang lebih aneh lagi, dalam amar putusannya, Majelis Hakim Tipikor mengakui bahwa Ira Puspadewi dan kawan-kawan telah mencetak prestasi dan mengubah PT ASDP menjadi lebih baik. Majelis Hakim pun menyimpulkan bahwa ketiga terdakwa tidak menerima uang sepeser pun, alias tidak melakukan korupsi dalam proses akuisisi PTJN oleh PT ASDP. Tapi Majelis Hakim tetap menjatuhkan hukuman penjara kepada ketiga terdakwa karena dianggap telah memberikan keuntungan kepada PTJN. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sebenarnya tidak bulat dalam mengambil keputusan ini. Salah satu hakim memberikan dissenting opinion dan mengusulkan agar para terdakwa diputus bebas dan dinyatakan tidak bersalah. Hakim yang memberikan dissenting opinion itu adalah Sunoto, yang juga bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim. Sunoto berpendapat proses akuisisi PTJN oleh PT ASDP murni merupakan keputusan bisnis yang diambil dengan itikat baik. Keputusan para terdakwa, kata Sunoto, dilindungi oleh doktrin business judgment rule karena tidak ditemukan adanya niat jahat untuk merugikan keuangan negara. Sunoto juga menilai pemidanaan terhadap Ira Puspadewi dan kawan-kawan akan berdampak negatif terhadap dunia usaha, terutama dunia usaha di lingkungan BUMN, karena akan membuat para direktur BUMN takut mengambil keputusan. Oleh karenanya, Ira Puspadewi dan kawan-kawan seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan. Namun pendapat Ketua Majelis Hakim Sunoto ini kalah suara dari dua hakim anggota lainnya, Mardiantos dan Nur Sari Baktiana, yang tetap bersepakat menjatuhkan hukuman Ira Puspadewi dan kawan-kawan. Sungguh suatu keputusan yang sangat janggal dan menimbulkan banyak kecurigaan tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan hukum yang kontroversial ini. Kasus hukum yang menimpa Ira Puspadewi dan kawan-kawan sudah menjadi sorotan publik sejak pertama kali kasus ini diperkarakan pada bulan Juli 2024. Banyak kesaksian yang menyebutkan bahwa proses akuisisi yang dilakukan Ira Puspadewi dan jajaran direksinya sudah sesuai dengan prosedur yang semestinya. Bahkan tak sedikit yang menyatakan bahwa keputusan Ira tersebut telah memberikan keuntungan yang tidak sedikit bagi keuangan negara. Ira sendiri dinilai masyarakat telah berhasil membenahi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sehingga membuat para penumpang kapal feri merasa nyaman. Protes berbagai kelompok masyarakat atas proses peradilan yang janggal itu bergulir hingga ke Dewan Perwakilan Rakyat RI, setelah sebelumnya ramai dibicarakan di berbagai platform media sosial. Hingga akhirnya DPR RI menyarankan kepada Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada Ira Puspadewi dan kedua rekannya. Dan Presiden Prabowo pun untuk kedua kalinya di tahun ini menggunakan hak prerogatifnya dengan memberikan rehabilitasi kepada 3 mantan pejabat BUMN yang telah diperlakukan tidak adil oleh pengadilan tipikor tersebut, seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Bahwa hubungan dinamika yang terjadi mengenai permasalahan di ASDP yang telah terjadi di periode bulan Juli 2024
berbagai pengaduan dan aspirasi disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat, kami kemudian meminta kepada Komisi Hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara yang mulai dilakukan penyelidikan sejak bulan Juli 2024. Hasil kajian hukum itu kemudian kami sampaikan kepada pihak pemerintah terhadap perkara nomor 68 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Nah, selain DPR juga kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum juga menerima banyak aspirasi segala sesuatu yang berkenaan dengan kasus-kasus yang terjadi, dan itu ada jumlahnya banyak sekali yang dalam prosesnya kemudian dilakukan pengkajian-pengkajian, dilakukan telaah-telaah dari berbagai sisi termasuk dari pakar-pakar hukum yang kemudian atas surat usulan dari permohonan dari DPR yang kemudian ditindaklanjuti dalam 1 minggu ini oleh Menteri Hukum, surat kepada Bapak Presiden untuk memberikan saran kepada Bapak Presiden untuk menggunakan hak rehabilitasi, dan kemudian dibicarakan di dalam rapat terbatas, dan Bapak Presiden memberikan keputusan untuk menggunakan hak beliau di dalam kasus yang tadi sudah disebutkan. Ira Puspadewi bukanlah pejabat sembarangan. Dari segi pendidikan, ia berhasil meraih gelar S3 dari Universitas Indonesia, S2 dari Asian Institute of Management, dan S1 dari Universitas Brawijaya. Sebelum menjabat Direktur Utama PT ASDP Ferry Indonesia dari 2017 hingga 2024. Ira pernah menjabat sebagai Direktur Global Inisiatif Regional Asia Gap tahun 2006 hingga 2014. Kemudian Direktur PT Sarinah dari tahun 2014 hingga 2016. Dan Direktur Retail, Jaringan dan SDM PT Pos Indonesia. Ketika menjabat Direktur Utama PT ASDP Ferry Indonesia, Ira Puspadewi melakukan banyak terobosan. Selain meningkatkan sarana dan prasarana angkutan kapal feri, Ira juga meluncurkan aplikasi Ferry pada tahun 2020 untuk pemesanan tiket online, sehingga mempermudah para calon penumpang yang ingin menyeberang menggunakan kapal feri. Di bawah kepemimpinan Ira, PT ASDP Ferry Indonesia juga mengembangkan kawasan pelabuhan seperti Bakahuni Harbor City di Provinsi Lampung dan Marina Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Di bawah kepemimpinan Ira pula lah, pada tahun 2023, BUMN ini mencatat laba bersih tertinggi sepanjang sejarah, yakni sebanyak 637 miliar rupiah. Ira Puspadewi juga pernah meraih penghargaan sebagai Best Industry Marketing Champion 2022 kategori Transportation pada acara Marketer of the Year. Namun wanita pejabat BUMN berprestasi ini malah diajukan ke pengadilan karena diduga melakukan korupsi dalam proses akuisisi PT Jembatan Nusantara. Dan setelah tuduhan korupsi itu tidak terbukti, Ira dan kawan-kawan tetap saja divonis hukuman penjara antara 4 hingga 4,5 tahun karena dianggap telah merugikan negara akibat proses akuisisi yang sudah dilakukan sesuai prosedur. Usai menerima vonis, Ira Puspadewi mengatakan kepada media bahwa akuisisi yang dilakukannya merupakan aksi strategis yang tidak hanya menguntungkan ASDP tetapi juga menguntungkan negara. Dengan akuisisi tersebut, ASDP bisa memperkuat posisinya untuk melakukan subsidi silang bagi daerah-daerah tertinggal, terdepan atau terluar yang juga disebut 3T. Ira juga menjelaskan
dari 300 lintasan penyeberangan di seluruh Indonesia, 70% diantaranya merupakan lintasan perintis 3T yang harus disubsidi. Untuk itulah akuisisi dilakukan karena ASDP membutuhkan tambahan kapal bagi daerah-daerah 3T tersebut, sebab ASDP tidak mempunyai izin untuk membeli kapal secara langsung. Dalam kesempatan ini, Ira juga memohon perlindungan hukum dari Presiden Republik Indonesia kepada dirinya dan kepada para profesional yang berani melakukan terobosan. Sebab sesuai fakta yang terbukti di persidangan dan sesuai dengan pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, dirinya dan teman-temannya sama sekali tidak menerima uang sepeser pun untuk keuntungan pribadi. Penting, saya kira fakta yang dinyatakan oleh majelis bahwa tidak ada sesen pun keuntungan pribadi yang kami ambil. Kemudian yang berikutnya kami ingin sampaikan bahwa akuisisi ini adalah aksi strategis yang bukan hanya baik atau menguntungkan untuk ASDP, tetapi untuk negara. Karena dengan akuisisi ini kami mendapatkan perusahaan dengan izin yang sudah ada moratoriumnya sejak 2017, di mana seluruh izinnya adalah trayek komersial. Dengan trayek komersial ini, maka ASDP dapat memperkuat posisi untuk bisa melakukan subsidi silang bagi perusahaan, bagi daerah-daerah 3T. Jadi kalau teman-teman media mungkin bisa mengikuti atau boleh kami informasikan, ASDP itu melayani kurang lebih 300 lintasan di seluruh Indonesia. 70%-nya adalah di lintasan perintis 3T. Nah, di lintasan 3T ini ASDP adalah satu-satunya operator, sehingga kalau ASDP sekali saja tidak berlayar, misalnya karena cuacanya buruk, harga-harga di tempat-tempat terpencil ini itu tiba-tiba bisa naik 3 kali lipat. Misalnya telur lah yang paling gampang. Dan terpencil itu di mana sih? Antara lain di Papua, di Morotai, di Halmahera. Nah, kalau orang nanya kenapa akuisisi perusahaannya, kenapa tidak beli kapalnya? Kami sudah pernah mencoba untuk membeli kapal, tetapi tidak ada izinnya, karena izinnya untuk komersial sudah moratorium sejak 2017. Maka kami harus melakukan akuisisi perusahaan, di mana ini adalah hal yang paling optimal untuk memperkuat posisi ASDP dalam hal melayani masyarakat di daerah 3T. Yang kemudian, poin yang terakhir barangkali kami mohon perlindungan hukum bagi profesional yang sungguh-sungguh melakukan terobosan besar. Mohon perlindungan hukum kepada Presiden Republik Indonesia agar terobosan besar ini untuk Indonesia yang lebih baik, karena kami tidak mengambil keuntungan pribadi sama sekali. Permohonan Ira Puspadewi kepada Presiden RI akhirnya terwujud setelah melalui proses yang tidak singkat namun gerak cepat. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Hari Muhammad Andi Wicaksono. Perlu pula dicatat bahwa realisasi keputusan Presiden untuk memberikan rehabilitasi ini tak lepas dari sikap DPR yang semakin tanggap terhadap berbagai aspirasi masyarakat. Para anggota Dewan, khususnya para politisi Gerindra yang duduk di DPR, termasuk Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad, selalu memberikan respon yang cepat dalam menanggapi berbagai keluhan masyarakat yang kemudian disalurkan kepada pemerintah. Seperti keluhan terkait perlakuan pengadilan yang tidak adil terhadap Ira Puspadewi dan kawan-kawan, yang akhirnya mendapat rehabilitasi dari Presiden. Hak rehabilitasi yang diberikan Presiden kepada Ira Puspadewi dan kawan-kawan merupakan yang kedua kalinya sepanjang tahun 2025. Sebelumnya, Presiden memberikan rehabilitasi kepada Abdul Muiz dan Rasnal, 2 orang guru dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yang juga diperlakukan tidak adil oleh pengadilan tipikor setempat. Kedua peristiwa ini menjadi cerminan dunia peradilan Indonesia yang sulit dipercaya. Pengadilan tipikor yang seharusnya memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para koruptor yang jelas-jelas telah merugikan negara, dengan seenaknya malah menjatuhkan hukuman kepada para warga negara yang sebenarnya tidak terbukti melakukan korupsi. Tidak salah jika masyarakat menaruh curiga apakah para koruptor juga sudah mengendalikan pengadilan, sehingga publik disuguhi proses peradilan yang janggal dan jauh dari rasa keadilan masyarakat untuk mengalihkan perhatian publik dari para koruptor yang sebenarnya.
Selain itu, seperti yang diungkapkan Sunoto, Ketua Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini, apa yang dilakukan pengadilan terhadap Ira Puspadewi dan kawan-kawan bisa membuat para direktur BUMN lainnya takut mengambil keputusan. Kondisi seperti ini justru bakal mengakibatkan pertumbuhan yang tidak sehat dalam kegiatan usaha di lingkungan badan usaha milik negara. Hak prerogatif yang digunakan Presiden untuk membela rakyat yang diperlakukan hukum secara tidak adil merupakan hal yang menggembirakan, karena ini merupakan bukti bahwa negara selalu hadir dalam setiap denyut nadi kehidupan masyarakat. Tetapi bagi dunia peradilan sendiri, ini merupakan presiden buruk yang akan membuat masyarakat semakin tidak percaya kepada pengadilan. Para penegak hukum di lingkungan pengadilan, terutama para jaksa dan hakimnya, sebaiknya segera melakukan introspeksi dan berbenah diri guna memulihkan kepercayaan masyarakat. Men of our time.